Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang kadang-kadang yang namanya orang berinteraksi dengan orang lain, ada orang-orang yang jahat mungkin, bahkan kita jadi korbannya, dizolimilah, difitnah lah, kadang-kadang bahkan tanda kutip gara-gara perilaku yang demikian kita menjadi menderita, teraniaya. Jemaat dikasih Tuhan, ingatlah firman Tuhan menyatakan supaya kita tidak menuntut balas. Sekali lagi, kita tidak membalas setiap kejahatan orang. Dikatakan pembalasan itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, kita balas yang jahat kepada orang itu. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berarti kita mengambil haknya Tuhan. Dikatakan pembalasan itu hakku, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita membalas orang yang jahat kepada kita, kita nggak mengambil haknya Tuhan. Berani ngambil haknya Tuhan. Waduh, hati-hati ya urusan kita dengan Tuhan. Kita nggak boleh main-main. Yang kedua, catatan saya, selain kita merebut haknya Tuhan ketika membalaskan apa yang jahat, orang yang kejahatan orang dan kita balas jahat, artinya kita sama. Juga yang kedua adalah kita sama jahatnya. Orang jahat sama kita lah, kita balas lah. Berarti kita juga jahat kan? Nah, itu juga akhirnya kita sama-sama berdosa, sama-sama jahat di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan justru saat ada orang berbuat jahat kepada kita, kita nggak boleh membalaskan. Tetapi jika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, orang yang benci ke kamu itu mungkin sedang dalam masalah, kekurangan atau apa, beri dia makan, haus beri dia minum. Artinya tolong dia,
bantu dia, lakukan yang baik. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan demikian, ya, dengan kamu melakukan apa yang baik terhadap orang yang jahat kepada kamu, kamu sesungguhnya sedang memupukkan bara api di atas kepalanya. Ya, dia mau marah, tapi gimana lagi ya? Ya, orang yang terima perlakuan baik itu, dia akan, waduh, padahal aku udah jahat. Kenapa dia kok malah baik ya? Itu pusing, bingung dia. Nah, cuma dikasih Tuhan, itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, harus berbeda dengan dunia. Ingat, kita diperlengkapi Tuhan untuk setiap pekerjaan baik dan bukan yang jahat. Ya, kita diberi Roh Kudus dan bukan roh jahat. Artinya, kita harusnya melakukan apa yang kudus, apa yang baik, apa yang benar. Bagaimana kita bisa tahu apa yang kudus, apa yang baik dan benar itu? Ya, patokannya firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, termasuk tadi contohnya, ya jangan menuntut balas. Ya, terhadap orang yang jahat kepada kamu. Ya, berilah tempat bagi murka Allah. Sebab pembalasan haknya Allah sendiri. Kalau kita membalas, berarti kita mengambil haknya Tuhan. Ini ngeri sekali. Ya, dan kalau kita membalas, berarti kita sama jahatnya. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang selalu melakukan apa yang baik. Bahkan terhadap orang yang jahat, bahkan terhadap orang yang memusuhi kita. Firman Tuhan juga katakan, kasihlah musuhmu. Lah ini nggak mudah, tetapi itulah kebenaran. Beda dengan dunia. Dunia seringkali balas, mata ganti mata. Ya, di perjanjian lama diterangkan itu. Tapi Yesus membawa pembaharuan bagi hidup kita. Terhadap yang jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Tapi jangan kalah terhadap kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Inilah satu pengajaran kasih yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, Yesus bukan hanya memberi pengajaran sesungguhnya, bahkan dia memberi teladan bagi kita. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia menerima penganiayaan waktu dia disalibkan? Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Terhadap orang yang sudah menganiayanya, terhadap orang-orang yang jahat terhadap dia, Yesus tidak menghukum. Yesus tidak mengutuk, tetapi justru mendoakan. Pelajaran bagi kita, orang-orang yang jahat terhadap kita, doakan minimal itu. Ya, ketemu bisa berbuat baik, berbuatlah baik kepada orang itu. Ya, kalahkan kejahatannya dengan kebaikan. Sebab ketika kita melakukan kebenaran dan melakukan kebaikan, sesungguhnya kita ini sedang melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali diingatkan pagi hari ini. Mungkin ada orang-orang sekeliling kami, ya mungkin ada di antara saudara kami yang mengalami dizolimi, ya kami difitnah, mungkin kami mengalami aniaya, mungkin kami mengalami hal yang buruk dan jahat. Tetapi firman mengingatkan untuk kami tidak membalas semua itu. Dan kami mau Tuhan melepaskan kasih, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Seperti kata firman-Mu, supaya kami tidak kalah terhadap kejahatan, tetapi mengalahkannya dengan kebaikan. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami melakukan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.